Ini tentang Transjakarta sebagai pilar transportasi publik Jakarta yang inovatif. Transjakarta sebagai sistem bus rapid transit atau BRT pertama di Asia Tenggara telah menjadi tulang punggung transportasi publik di Jakarta sejak diluncurkannya pada tahun 2004. Dengan jalur lintasan terpanjang di dunia mencapai 230,9 km dan 252 halte yang tersebar dalam 14 koridor utama, Transjakarta dirancang untuk mengatasi kemacetan dan memberikan alternatif transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan terjangkau bagi warga Jakarta. Ide pembangunan Transjakarta berawal dari kebutuhan mendesak akan moda transportasi massal yang efisien di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta saat itu Sutioso mengusulkan 4 moda transportasi massal pada awal 2000-an, termasuk BRT yang dinilai paling cepat direalisasikan tanpa memerlukan investasi asing yang besar. Transjakarta memulai operasinya dengan koridor 1 pada 15 Januari 2004 dan terus berkembang hingga kini memiliki 14 koridor dengan rencana penambahan koridor baru. Sistem Transjakarta telah mengalami berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Salah satu inovasi penting adalah penerapan sistem etiketing pada tahun 2014 yang memudahkan penumpang dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, Transjakarta juga telah memperkenalkan bus khusus perempuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang wanita. Transjakarta juga berperan dalam mendukung integrasi multimoda dengan skema tarif integrasi yang memungkinkan penumpang berpindah antara Transjakarta, MRT, dan LRT dengan biaya yang terjangkau, sehingga meningkatkan kenyamanan penumpang tetapi juga mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih luas. Meskipun telah mencapai banyak keberhasilan, Transjakarta juga menghadapi berbagai tantangan. Kepadatan penumpang pada jam sibuk seringkali menyebabkan ketidaknyamanan dan penundaan. Hal ini diperburuk oleh kondisi jalan yang tidak selalu steril dari kendaraan lain, mengganggu laju bus Transjakarta. Selain itu, jumlah penumpang yang mengalami fluktuasi setiap tahun menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk memperbaiki dalam menarik lebih banyak pengguna setia. Kritik juga datang dari segi manajemen dan infrastruktur. Beberapa halte dan fasilitas pendukung seringkali dalam kondisi yang kurang terawat sehingga mengurangi pengalaman pengguna. Pengembangan koridor baru yang lambat juga menjadi sorotan mengingat pertumbuhan kebutuhan transportasi yang pesat di Jakarta. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Transjakarta melakukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan infrastruktur dan manajemen operasional. Investasi dalam peremajaan bus, peningkatan kualitas halte, serta kampanye untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik adalah langkah penting yang harus diambil. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan penggunaan teknologi canggih seperti sistem monitoring berbasis GPS yang lebih efisien dapat membantu meningkatkan kinerja Transjakarta. Kalau menurut saya, Transjakarta memiliki potensi besar untuk terus menjadi solusi transportasi publik yang handal dan inovatif di Jakarta. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, Transjakarta dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada dan terus berkembang menuju masa depan transportasi publik yang lebih baik. Kalau menurut kamu bagaimana?